Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkafar Alvino Ramadan dari kelas 12 MIPA 1 akan menceritakan ulang isi dari novel Ronggeng Duku Paruk. Ronggeng Duku Paruk adalah sebuah novel yang menceritakan kehidupan seorang ronggeng yang bernama Serintil. Novel ini berlatar tempat di Duku Paruk. Duku Paruk merupakan sebuah kampung terpencil yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan Dawuhan. Sedangkan latar waktunya adalah sekitar tahun 1965-an. Menceritakan tentang seorang gadis bernama Serintil yang dianggap titisan dari Ki Secamenggala. Serintil kerap disebut Ronggeng Dukuh Paruk. Sedangkan Rasus, seorang pemuda yang mencoba mengangkat harkat dan martabat rakyat Dukuh Paruk. Ia berusaha melawan hukum adat, terutama hukum adat tentang ronggeng. Serintil memiliki kakek yang bernama Sukarya. Kakek nenek Serintil bangga dengan adanya ronggeng. Duku Paruk seakan-akan mendapatkan anugerah berupa roh baru ketika Serintil, gadis yatim piatu berusia 11 tahun, dinobatkan menjadi ronggeng. Seluruh penduduk desa itu menyambut dengan penuh kegembiraan. Menurut mereka, citra Duku Paruk sebagai duku ronggeng akan kembali menggema. Pedukuhan yang terkenal dengan kering kerontang ini nantinya akan diramaikan lagi dengan kedatangan tamu dari berbagai penjuru desa dan berseliwerannya uang yang dilemparkan ke arah ronggeng Serintil. Ramainya seloroh-seloroh cabul serta terlihatnya pemandangan sikut menyikut antara pesaing yang berusaha merebut ronggeng Serintil atau suasana lainnya yang menggembirakan. Orang yang paling merasakan berbahagia dengan penobatan Serintil sebagai ronggeng adalah Sukarya dan istrinya. Usaha mereka mengasuh Serintil sejak kedua orang tua Serintil meninggal dunia karena keracunan tempe bongkrek 11 tahun yang lalu. Tidak sia-sia. Yang penting, tugas mereka untuk menjadikan Serintil sebagai calon ronggeng dapat terlaksana. Bahkan direstui oleh keramat dukuh ronggeng, Ki Secamenggala. Seorang pemuda bernama Rasus justru merasa kecewa dan sedih mendengar penobatan Serintil karena ia mencintai Serintil, kasihnya itu. Apabila Serintil menjadi ronggeng, berarti gadis itu memiliki semua orang. Setiap orang akan bebas meniduri Serintil karena memang begitulah kehidupan seorang ronggeng. Selain itu, sebagai calon ronggeng, Serintil harus menyerahkan keperangannya kepada Ki Kertareja. Rasus juga telah mengetahui pemuda yang akan memenangkan sayembara yang akan diadakan oleh Ki Dukuh Kertareja. Untuk memenangkan sayembara yang dilaksanakan Ki Kertareja, mereka telah menyuap Ki Kertareja. Sulam menyembahkan seringgit uang emas, sedangkan Dower menyerahkan seekor kerbau dan 2 rupiah uang perak kepada Ki Kertareja. Pada suatu malam, ketika Kertareja menobatkan Serintil sebagai ronggeng Duku Paruk, Rasus memperhatikan kekasihnya itu dari kejauhan. Kekasihnya itu dibawa ke makam Ki Secamenggala dan dimandikan di depan makam tersebut. Setelah itu, Serintil menjadi budak lambu, yaitu menyerahkan keperawanannya kepada si Dower dan si Sulam. Sebagaimana telah ditentukan oleh Kertareja, tampak kedua pemuda itu bertengkar di samping rumah Duku Kertareja untuk menentukan siapa yang di antara mereka yang berhak pertama kali meniru Serintil. Ketika Rasus sedang menyaksikan ke pertengkaran kedua pemuda tersebut secara diam-diam, Serintil datang menghampirinya dan ia minta pemuda itu untuk menggaulinya karena ia sangat benci Dower dan Sulam. Rasus pun memenuhi permintaan itu. Kemudian pemuda itu memutuskan untuk meninggalkan Duku Paruk. Ia meninggalkan gadis yang dicintainya karena kekasihnya itu telah menjadi ronggeng. Ia memilih mengasihkan diri di desa Dawan karena kekecewaan, membiarkan Serintil menjadi kebanggaan semua orang sebab dinobatkan menjadi ronggeng. Sekian dari saya Alkafar Alvino Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.